Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai geng, sebelum kita ke pembahasannya, gue mau menjawabin pertanyaan kalian yang selalu muncul di kolom komentar nih. Pakai skincare apaan? Sebenarnya agak bosen ya jawabin pertanyaan itu karena udah berkali-kali. Gue cerita kalau gue nih suka pakai produknya Airin, gengs. Dan gue sukanya nih pakai yang simpel-simpel aja ya. Nggak mau yang ribet-ribet, soalnya kehidupan ini aja udah ribet gitu. Ya masa pakai skincare juga harus ribet. Dan pastinya sebelum kita pakai skincare itu, kita harus cuci muka dulu kan. Dan gue pakai produknya Airin yang face wash. Yang mana ini sabun tuh enak banget buat kulit yang sensitif. Soalnya dia busanya dikit gitu, gengs. Dan gentle gitu juga formulanya. Nah, kalau udah cuci muka, hari-hari ini kalau pagi gue cuma pakai dua produk ini doang, yaitu Radiant Serum sama Sunscreen aja. Nah, Radiant Serum ini sih juara banget ya, biar bikin kayak kulit lebih kinyis-kinyis dan glowing gitulah. Karena di Radiant Serumnya ini ada kandungan niacinamide dan salicylic acidnya. Dan ini tuh udah kayak botol ke 500 kali, abisnya kayak abis beli lagi nih yang baru nih. Soalnya ini tuh emang udah kosong, jadi gue harus beli yang baru, ini udah nggak bisa dipump ya. Dan kalau Radiant Serum ini tuh pakainya dikit-dikit aja, nggak usah lebay. Jadi kayak satu pump aja tuh juga cukup atau dua lah. Terus kalian usap-usap gini, nih gue sambil ngeliat kaca ya. Terus ditetep aja ke muka. Udah gitu, sesimpel itu. Nah kalau udah nih, rambut gue jelek banget ya, timpa lagi pakai sunscreen. Pakai sunscreennya juga ya elah total aja seperlunya. Dan ini sunscreennya ada SPF 30-nya, gengs. Nah kalau malam habis cuci muka, ini juga udah botol berapa nih, gue ada cadangan lagi nih, kayak udah tinggal dikit tuh, udah mau habis. Itu gue pakai dua produk, gengs, yaitu Radiant Serum dan Essence. Nah kalau Radiant Serum yang ini kan buat kayak kulit bisa jadi lebih kenyal dan sehat. Kalau Essence Brightening ini, yang namanya juga brightening ya, pastinya untuk mencerahkan. Nah sama aja kayak Radiant Serum tadi, ini juga udah botol ke berapa, karena ini gue nyetok lagi. Ini tuh tinggal dikit, kayak bisa buat 3-4 hari lagi ya. Ini gue nyetok botol baru lagi nih, karena ya sesuka itu gue. Dan kalau lagi ada waktu gabut, gue juga suka maskeran nih pakai masker peel off-nya. Dan gak usah khawatir juga, soalnya produk-produk Airin itu udah ada BPOM-nya semua dan pastinya halal. Tuh ada logo halalnya juga. Udah murah, aman, halal lagi. Kurang apa, bun? Makanya kalian langsung aja cek Instagramnya mereka nih, atau ada di link di bawah ya. Dimana di Instagram itu kalian bisa konsultasi juga ke mereka. Kita udah skincare nih, sekarang kita lanjut aja ke ceritanya. Hai semuanya, selamat datang. Kayaknya udah cukup lama nih ya kita nggak ngebahas cerita yang bener-bener horor gitu. Ya bisa nggak usah repot-repot ngomongin hantu, ngomongin percintaan sendiri mah juga udah lebih horor. Tapi gue yakin nih, pasti di antara kalian itu banyak yang kisah cintanya juga pada ribet, berliku-liku gitu kayak jalanan puncak. Nah, tapi menurut gue, salah satu kisah yang bikin paling nyesek adalah cinta yang tidak direstui oleh orang tua. Duh, ribet-ribet itu pusing ribet. Udah saling sayang nih, udah ngerasa cocok banget. Perkara nggak dapat restu akhirnya harus bubar. Apa nggak nangis di bawah shower kalau begitu? Apalagi kalau pacarnya udah lama, bertahun-tahun bertahan, udah berjuang nih, tapi akhirnya harus putus juga. Nah, salah satu kisah cinta kayak gini pernah beneran terjadi loh, gengs. Dan ujung-ujungnya jadi horor karena berakhir tragis. Soalnya si perempuannya ini tuh sampai bunuh diri. Yang menjadi masalahnya, setelah sang perempuan ini tuh bunuh diri, dikabarkan arwahnya masih tidak tenang dan menghantui warga dengan wujud pocong. Nah, 11-12 kalinya sama pucung momong. Mumun. Cerita ini sebenarnya udah lama viral. Yang awalnya kalau nggak salah nih ceritanya rame dari Twitter @agil_r_saputra, dan tahu-tahu jadi kayak nyebar banyak banget versinya karena ceritanya ini lagi tuh kayak ditulis sama orang-orang dan disebut-sebut juga cerita ini tuh udah sampai jadi semacam urban legend di daerahnya, yaitu di daerah Temanggung. Jadi kayak orang-orang di sana tuh itu kayak udah pada tahu sama cerita ini. Dan gue pun juga taunya sebenarnya dari saudara gue yang tinggalnya di sana. Jadi awalnya tuh pada tahun 1970-an di daerah Temanggung ada perempuan bernama Sukowati. By the way, ini suasana mencekam karena di luar juga lagi hujan nih, jadi mendukung. Nah, biar enak, kita panggil nama Sukawati itu dengan nama panggilannya aja, yaitu Wati ya. Di mana Wati ini merupakan seorang anak tunggal dari keluarga yang terhormat. Soalnya kakeknya itu memang mantan lurah di sana. Berkat jabatan dari kakeknya dulu, bisa dibilang keluarga Wati ini cukup berada. Dan dari kecil, Wati itu memang tinggal bersama neneknya beserta kedua orang tuanya. Sayangnya, sewaktu Wati ini berusia 8 tahun, ibu Wati ini meninggal, gengs. Dan setelah ibunya itu wafat, Wati jadinya tinggal bareng sama ayah dan neneknya tuh. Dia pun tumbuh menjadi gadis yang cantik, bahkan jadi kembang desa di kampungnya. Nah, setelah lulus dari SMA nih, Wati memutuskan untuk bekerja di kantor kelurahan. Pada bulan Oktober 1973, sewaktu dia genap berusia 23 tahun, giliran ayah Wati yang meninggal. Sedih banget ya, ini konteksnya Wati berarti jadi yatim piatu. Dan saat itu mau nggak mau, dialah yang akhirnya menjadi tulang punggung untuk menghidupi dirinya beserta neneknya. Hidup Wati dan neneknya ini makin hari semakin susah. Ya soalnya neneknya ini kan bertambah tua dan pastinya jadi sakit-sakitan. Yang otomatis
otomatis biaya berobatnya juga lumayan besar. Nah, sebenarnya sih ada nih jalan keluar untuk Wati tidak menjadi tulang punggung keluarganya lagi, yaitu menikah dengan laki-laki yang bisa menafkahinya. Karena Wati ini kan cantik ya, dan terkenal ramah, santun, religius, udah gitu cerdas pula. Otomatis Wati ini kayak jadi incaran banyak orang untuk dijadikan calon istri. Ibaratnya tuh fanboynya tuh banyak kayak JKT48. Oi, oi, oi. Nah, para fans ini sebenarnya nggak main-main, gengs. Banyak banget yang ucuk-ucuk datang ke rumah dan langsung ngelamar saat itu juga. Dan yang datang itu nggak cuma dari wilayah sekitarnya aja, tapi banyak luar kota orang-orang yang pada datang juga untuk ngelamar si Wati. Udah gitu ngelamarnya ini juga orang-orangnya dari semua kalangan ya. Mulai dari rakyat jelata yang mandinya pakai gayung bentuk lope tuh, sampai Crazy Rich Indonesia yang nongkrongnya di tempat-tempat mewah. Tapi semua lamaran dari orang-orang itu ditolak-tolakin, gengs. Padahal pada zaman itu ya, di tahun 1973, kebanyakan emang orang-orang tuh pada nikah muda. Tapi si Wati ini bertahan buat tidak menikah, soalnya dia ini emang udah kepincut sama seorang buaya rawa bernama Bondan. Nah, Nak Bondan ini diketahui memang seumuran sama si Wati, dimana mereka dulu emang udah deket dari zaman SMA. Tapi dari awal sebenarnya hubungan mereka itu tidak direstui sama keluarga masing-masing. Ibaratnya kayak kisah Romeo dan Juliet, neneknya Wati ini nggak suka sama si Bondan. Walaupun Bondan ini sebenarnya anak orang kaya ya, tapi sifat dasarnya dia tuh kayak kasar dan urakan. Jadi nggak bisa ngambil calon hati mertua begitu. Di lain pihak, keluarga Bondan juga ternyata nggak suka sama si Wati. Soalnya, meskipun mereka ini jatuhnya sama-sama dari keluarga yang berada, pada saat itu ya waktu SMA, silsilah keluarga mereka dulunya ternyata musuhan, gengs. Tuh, apa bukan cerita Romeo dan Juliet kalau begini? Jadi, kakeknya Bondan tuh, itu dulunya nih merupakan lawan politik dari kakeknya Wati pas pemilihan lurah desa. Dan waktu hasil pemilunya, itu dimenanginnya sama kakeknya Wati. Jadinya kakeknya Bondan ini semacam nggak terima sama kekalahannya dan benci banget sama keluarganya Wati. Dia ngerasa nih kalau kakeknya Wati itu menangnya karena curang, jadi nggak fair dianggapnya. Nah, kebencian itulah yang diwariskan ke orang tuanya Bondan. Jadi sekarang orang tuanya Bondan nggak sukanya sama Wati. Dan meskipun nggak direstui nih jatuhnya sama kedua orang tua mereka, Wati dan Bondan ini tetap aja pacaran backstreet gitu. Nama juga udah cinta, makan tuh cinta. Tapi suatu hari, di akhir tahun 1974, ternyata Bondan harus menikah sama perempuan yang emang udah dijodohin sama dia. Kabarnya, sebelum Bondan ini menikah, sebenarnya si Wati itu udah mengandung anaknya, gengs. Jangan bilang-bilang ya, udah hamil duluan ternyata dia. Drama banget nggak tuh? Saat itu si Bondan ini janji buat nikahin Wati. Tapi ya namanya juga buaya rawa ya bun, janjinya KW alias palsu. Dan Bondan ini malah nikahnya sama orang lain, sama cewek lain. Lah kalau kayak gini mah judulnya bukan ditinggal kawin pas sayang-sayangnya ya, tapi pas lagi butuh-butuhnya itu, entar anaknya lahir kan kagak ada bapaknya jadinya. Selain nanggung sakit hati, Wati juga pastinya ini nanggung malu dan nanggung aib ya. Kalian bayangin aja, Wati kan tinggalnya di desa kecil. Otomatis itu tetangganya pasti pada rumpi tuh mulutnya. Masalah dia hamil di luar nikah, dimana ya jadinya Wati menjadi omongan tetangga. Makin stres dia. Akhirnya Wati ini mengurung diri berbulan-bulan di rumah, kayak social distancing dari awal, karena takut dia jadi bahan gunjingan orang-orang. Ditambah Wati juga berarti nggak masuk kerja tuh berbulan-bulan. Nah, di pertengahan tahun 1975, tetangga Wati ini ada yang merasa khawatir sama keadaannya nenek Wati. Soalnya beliau ini kan biasanya kalau pagi-pagi tuh, itu duduk di depan teras buat berjemur. Tapi udah beberapa hari ini kok kayak nggak kelihatan ya. Datanglah nih seorang tetangganya yang ceritanya mau nengok. Pas diketok, pintunya nggak dibuka-buka. Selain itu, tetangganya juga kayak mencium adanya bau busuk dari dalam rumah. Nah, yang jenguk tadi tuh akhirnya kayak curiga. Tapi dia nggak berani dibuka dan masuk sendirian, akhirnya ngajak ke tetangga yang lain. Nah, pas sudah pada rame-rame nih, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumah karena ternyata pintunya tidak dikunci. Ya udah, para tetangganya nih langsung masuk deh tuh dan ngelihat nenek Wati itu lagi terbaring lemes banget di atas tempat tidur. Tapi pas nenek Wati ini ngelihat ada tetangganya yang masuk, si nenek langsung kayak kebangun kaget sambil kayak ngegerakin jarinya, terus bicara nggak jelas kayak bergumam gitu-gitu. Nah, seorang tetangga nih nanya, kenapa nenek sehat? Apa sakit? Kok nggak pernah kelihatan sih? Nah, si nenek ini ngejawab lagi masih kayak bergumam kayak Tetangganya tadi nanya lagi, lah Watinya di mana nek? Tapi si nenek ini nggak ngomong apa-apa, cuma nangis sambil nunjuk-nunjuk ke kamar sebelah, yaitu kamarnya Wati. Nah, pas warga ini mau masuk ke kamarnya Wati, ternyata kamarnya dikunci. Dan dari situ kayak ada semacam bau busuk juga yang tercium dari dalam. Akhirnya pintunya didobrak tuh. Dan ternyata di dalam itu, Wati sudah tidak bernyawa dengan keadaan tergantung. Ternyata Wati gantung diri, gengs, menggunakan kain sarung yang diikatkan ke kayu penopang atap gitu. Dan ketika ditemukan, keadaan mayat Wati ini tuh udah kayak mengenaskan banget dan bau busuk. Karena diperkirakan, pada saat itu nih Watinya sudah meninggal sekitar 7 hari sebelumnya. Dan terlihat juga perutnya tuh kayak udah buncit soalnya lagi hamil 6 bulan. Nah, penemuan mayat di rumah Wati itu membuat desa menjadi geger. Apalagi meninggalnya dengan cara seperti itu kan. Warga jadi pada ketakutan nih. Dan bener aja, 3 hari setelah Wati ini meninggal, ada salah satu warga desa nih yang namanya Dedi, itu semacam diusilin sama si Wati. Jadi ceritanya waktu itu, di desanya itu kan kayak semacam zaman dulu listrik susah ya. Pokoknya listrik tuh ada cuman bisa nyala sampai jam 9 malam. Selebihnya, ya desanya tuh gelap, hanya mengandalkan lampu templok aja. Dan di desa itu pun WC-nya ini bukan satu-satu di dalam rumah, tapi kayak WC bersama gitulah. Nah, malam-malam si Dedi ini ceritanya kebelet
pup. Dia udah nyoba tahan-tahan nih, tapi ya mau gimana lagi ya, namanya udah di ujung tanduk mah udah susah, karena nggak tahan. Ya akhirnya dia pergi nih ke jamban yang ada di pinggir desa. Posisinya kira-kira 50 meter lah dari rumahnya. Pas sampai di sana, dia lega nih karena ngelihat ada tetangganya nih namanya Pak Sulam lagi pup juga di situ. By the way, bentuk jambannya tuh emang kayak cuman sampai pinggul doang ya. Terus berderet gitu ada 3 bilik. Jadi rendah tuh, palanya kelihatan bisa sambil ngerumpi. Nah di situ Pak Sulam ada di bilik paling pojok, sedangkan Dedi ngambil posisi pojok lawannya, jadi tengahnya tuh kosong. Nah pas lagi pup nih enak-enak, Dedi mencoba ngobrol sama si Pak Sulam dengan bilang, "Pak, berani banget Pak sendirian malam-malam di sini?" Terus Pak Sulam menjawab, "Lah emangnya takut apa sih?" Nah si Dedinya nyaut, "Bawati tuh loh Pak." Tapi habis Dedi ngomong kayak gitu, gak ada jawaban lagi dari Pak Sulam. Heran dong ini, gak dijawab-jawab kenapa. Pas Dedinya nengok, ternyata gak ada siapa-siapa di sana. Lah, males banget gak sih lagi nyetor anak enak begitu keadaannya. Tahu-tahu tadi ada orang hilang. Dedi langsung kabur saat itu juga, tapi nggak tahu tuh udah cebok apa belum. Pas dia nyampe di depan rumahnya nih, Dedi ini kepleset terus jatuh. Pas bangun dia ngeliat di depan rumah tetangganya di sebelahnya, itu kok kayak ada karung beras putih gede banget di depan pintu. Tapi itu karung kok bisa gerak-gerak sendiri, kayak nabrak-nabrakin ke pintu gitu. Pas dilihat lagi lebih dekat, lah ternyata itu pocong, gengs. Posisinya kayak setengah sujud gitu, terus kepalanya dihentak-hentakan ke pintu rumah tetangganya. Jadi kayak ngedor-gedor pakai kepala gitu, sampai bunyi bruk, bruk, bruk. Nah ngeliat ada pocong kayak gitu, langsung lah si Dedi ini masuk ngibrit ke dalam rumah dan ngunci kamar. Ketakutan dia. Di awal si Dedi ini kan masih dengar suara bruk, bruk, bruk itu, tapi lumayan jauh karena ada di sebelah rumah tetangganya kan. Tapi lama-lama kok suaranya kayak makin mendekat ya. Dan sekarang kayak di depan pintu rumahnya sendiri. Ada kali 10 menitan kayak bruk, bruk, bruk di depan pintunya, sampai akhirnya suara itu mulai menjauh dan kayak pindah ngegedor rumah tetangga di sebelahnya lagi. Mohon maaf, itu pocong apa sales panci ya? Tiap rumah diketokin. Nah gara-gara itu besoknya satu desa digeger. Soalnya mereka juga mendengar suara itu, di mana pocong Wati meneror mereka dan menganggap memang arwahnya berarti gentayangan. Tapi ternyata nggak cuma Dedi aja beber diliatin sama pocong Sukawati. Suatu hari nih, Nenek Wati tiba-tiba mendatangi kerumunan orang yang lagi ngobrol-ngobrol di depan musola. Entah kenapa tahu-tahu nih si nenek bilang ke orang-orang itu kalau Wati ini udah pulang bu bayi. Ya tapi orang-orang nggak percaya dong lah orang Wati udah meninggal. Tapi neneknya ngotot. Akhirnya ada warga nih yang datang ke rumah si nenek buat ngecek sendiri. Dan ternyata benar di sana nggak ada siapa-siapa. Dan si warga itu bernama Sarjono yang jadinya menganggap si Nenek Wati ini udah kayak gila. Soalnya Sarjono ini memang tipe-tipe yang nggak percaya sama hal-hal gaib lah. Tapi suatu hari kayak sore-sorean gitu, hampir menuju maghrib, Sarjono ini pulang ceritanya dari desa sebelah pakai sepeda ontel. Namanya juga udah mau maghrib kan ini. Itu jalanan tuh sepi karena orang-orang tuh pada bilangnya kan Pak Mali keluar rumah kalau maghrib-maghrib tuh. Nah Sarjono terus tiba-tiba ngeliat ada sosok wanita pakai baju batik sambil gendong anak pakai selendang putih gitu. Dan anehnya makin dekat kok kayak semakin tercium bau anyir ya. Dan lama-lama juga terlihat ada yang janggal. Di mana bagian bawah belakang wanita itu kelihatan basah dan berwarna merah. Wah, jangan-jangan tembus. Tapi kok darahnya banyak banget. Apa hari pertama ya? Gak pakai yang ada sayapnya kali. Tapi makin dideketin lagi nih, darahnya itu makin banyak kayak orang pendarahan. Lah kaget dong Sarjono. Berhenti tuh dia di depan wanitanya. Pas sudah deket nih tato-tatapan, Sarjono baru menyadari kalau si wanita itu mukanya adalah si sosok Wati yang tersenyum sambil ngomong, "Nas." Lah berasa disambar petir, Sarjono langsung kabur, lari ninggalin sepedanya. Dia ceritain lah itu pengalamannya ketemu hantu Wati ke orang-orang desa, yang mana cerita hantu Wati itu makin menyebar. Sementara itu, si Bondan tadi itu mantannya Wati, itu kabarnya juga menjadi depresi dan suka ngamuk sendiri setelah mengetahui kalau mantannya si Sukawati ini tuh tewas bunuh diri dengan mengandung anaknya sendiri. Pernikahan sama istrinya itu pun juga katanya cuma seumur jagung, gengs, kayak nggak lebih dari 1 tahun lah, kurang dari 1 tahun pokoknya. Secara mungkin si istrinya ini nggak tahan punya laki-laki yang jadi stres, apalagi stresnya ini karena cewek lain yang makan hati. Karena depresi tersebut, tubuh Bondan ini jadi kurus banget. Dan Bondannya juga sering teriak sendiri kayak, "Wati aku ikut." Jadi kayak baru nyeselnya telat belakangan. Dan warga desa setempat pun itu katanya juga pernah ngeliat si Bondan di dekat makam Wati sambil nggaruk kepalanya sampai berdarah terus ketawa-ketawa kayak orang gila deh pokoknya. Hingga akhirnya pada tahun 1975, kegilaan Bondan ini bahkan sampai meresahkan warga, gengs. Dan akhirnya karena hal itu si Bondan ini tuh dipasung kurang lebih 1,5 tahun. Ya kalau zaman dulu kalau ada orang gila di desa itu emang banyak yang dipasung gitu, gengs. Maksudnya bukan kayak malah dimasukin ke rumah sakit. Dan akhirnya pasungannya itu dilepas setelah kurang lebih 1,5 tahun kan. Tetapi akhirnya Bondan ini meninggal pada usianya ke-64 tahun dengan cara gantung diri, yang mana dia mengikuti jejak Sukawati. Nah itu tadi sebenarnya lebih ke kisah cinta tragis terus berujung ke horor kali ya. Makanya kalian nih jangan terlalu bucin sama orang, saingi diri kalian sendiri aja yang penting dulu, gengs. By the way, tapi ini kalau dilihat-lihat ceritanya itu mirip banget ya sama cerita Romeo Juliet yang ujung-ujungnya akhirnya mereka berdua ini juga nggak bersatu, mati dua-duanya. Tapi kan ini mungkin versi kearifan lokal, ya tetap aja nih abis mati harus ada adegan pakai jadi pocong dulu kali. Ya pokoknya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau support channel ini juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirota_darifan. Sampai jumpa di kasus messaging selanjutnya. Dadah.